semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rifia Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue kering sagu keju yang teksturnya renyah dan juga lumer di mulut. Dari takaran 1 kg tepung tapioka bisa menghasilkan sagu keju sebanyak ini. Penasaran cara bikinnya kayak gimana? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stain Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stain Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada 2 aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Langkah pertama, siapkan 1 kg tepung tapioka, boleh pakai merek apa aja. Kemudian langsung dituangkan ke dalam wajan dan disangrai dengan menggunakan api kecil. Disangrai sampai teksturnya menjadi perak dan juga lebih ringan. Untuk menyangrainya, ini aku pakai wajan besar star pan dari Stain Cookware, terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Satu set wajan star pan ini dapat 3 jenis wajan yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, dan cara penyimpanannya juga dapat disusun ataupun ditumpuk kayak gini sehingga gak bikin permukaannya jadi baret. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini. Oke, kalau tekstur tepung tapiokanya udah ringan, perak ataupun maur kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian dinginkan. Dan untuk bahan-bahannya ini aku udah siapkan 1 kilo tapioka yang udah disangrai tadi, 250 gram margarin, 200 gram butter, 500 gram keju yang sudah diparut, setengah sendok teh vanili bubuk, 200 ml santan instan, 100 gram susu bubuk, 200 gram gula halus, dan 4 butir telur. Oke, langsung aja kita masukin margarin dan butter ke dalam mangkuk mixer. Setelah itu tambahkan gula halus, kemudian pasang kaki mixer yang model bitter seperti ini, dan langsung aja kita nyalakan mixernya. Pertama kita nyalakan dengan level kecepatan rendah dulu supaya gula halusnya gak terlalu ngebul pada saat di mixer. Kalau kira-kira udah gak ngebul, kita naikkan level kecepatannya dan di mixer sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise. Dan untuk membuat adonannya ini aku pakai maxi mixer MX700 dari Mito Elektronik. Kapasitas mangkuknya 7 liter dan bisa untuk membuat adonan berat sebanyak 1 kg tepung terigu kering seperti sekarang. Dilengkapi dengan 3 kaki mixer yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk mesinnya juga udah pakai metal gear ataupun gear besi, jadi udah nggak pakai gear plastik lagi. Tentunya lebih awet, lebih kokoh, dan juga lebih tahan banting. Oke, kalau adonannya udah lembut seperti mayonnaise, kemudian kita matikan dulu mixernya. Setelah itu kita tambahkan 4 butir kuning telur, tambahkan juga santan instan, boleh pakai merek apa aja. Kemudian tambahkan vanili bubuk supaya gak bau amis dari kuning telur ini. Setelah itu adonan ini kita mixer lagi sampai teksturnya benar-benar tercampur rata. Kalau adonannya udah benar-benar tercampur rata, kita turunkan level kecepatannya jadi level kecepatan paling rendah. Setelah itu tambahkan susu bubuk secara bertahap sampai habis.
Kemudian tambahkan tepung tapioka yang sudah disangrai secara bertahap juga sampai habis. Kalau tapiokanya udah tercampur rata, kemudian kita tambahkan keju yang sudah diparut. Langsung ditambahkan semua, kemudian di mixer lagi sampai kejunya benar-benar tercampur rata. Dan untuk mengaduknya juga jangan terlalu lama ya, cukup sampai kejunya tercampur rata aja. Kalau udah tercampur rata, langsung aja kita matikan mixernya, kemudian kita bersihkan adonan yang menempel di kaki mixer. Langkah berikutnya, sempritkan adonan di atas loyang yang udah dialasi pakai baking paper atau kertas roti, atau juga boleh sekedar dioles margarin tipis-tipis. Setelah itu tambahkan topping keju parut di bagian tengahnya seperti ini. Kalau udah diberi topping semua kayak gini hasilnya, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 40 menit, atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan untuk memanggangnya ini aku pakai oven Fantasi 2 MO888 dari Mito Elektronik. Kapasitas 33 liter, sudah dilengkapi dengan fan convection ataupun blower, dan juga diamond cavity yang menghasilkan panas merata. Selain itu juga dilengkapi dengan fitur fermentation function. Untuk kapasitas oven 33 liter sejenis merek lain belum ada fitur ini sebelumnya. Juga dilengkapi dengan fitur double temperature control. Untuk pengaturan api atas dan api bawah ini bisa disetting berbeda. Dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Oke, setelah dipanggang sekitar 20 menit, kita tukar posisi loyangnya. Loyang yang atas dipindahkan ke bawah dan loyang yang bawah dipindahkan ke atas supaya mendapatkan hasil panas matang yang merata. Dan setelah total pemanggangan sekitar 40 menit, sagu kejunya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian kita panggang sagu keju yang berikutnya. Setelah sagu kejunya benar-benar dingin, langsung aja kita kemas dalam toples. Ini aku pakai jar plastik ukuran 600 ml. Langsung aja sagu kejunya kita kemas rapi semua dalam toples. Kalau udah dikemas dalam toples semua, kemudian kita tutup dan benar-benar dirapatkan supaya tidak ada semut dan juga udara yang masuk. Dan supaya tampilannya lebih menarik lagi, tambahkan stiker Open Me seperti ini. Kalau kalian mau juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini dia hasilnya sagu keju yang aku buat. Satu resep yang aku bagikan jadi 5 toples ukuran 600 ml dan 3 toples ukuran 500 gram. Untuk harga jualnya ini bisa kalian jual dengan harga antara 75 sampai dengan 100.000 rupiah. Silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya ini bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.